Halo, ketemu lagi di channel Mike Canvas bersama Mike di sini. Di video kali ini saya akan mereview sebuah barang yang sudah beberapa bulan sebetulnya ada di tangan saya, tapi baru sekarang saya bikin videonya karena ya seperti biasa kalau saya mau review barang, maka akan saya pakai dulu sekian waktu lamanya supaya hopefully reviewnya bisa lebih maksimal. So, ini dia. Pen Tips. Sebelum kita lanjut videonya, ada satu info dulu buat kamu. Bagi kamu yang penasaran, saat ini saya sedang memakai kamera webcam Logitech C922 Pro Streamer yang memiliki kemampuan merekam sampai 1080p 30 frame per second dan 720p 60 frame per second. Selain itu juga, si kamera ini memiliki kemampuan atau fokus yang lumayan cepat juga. Sih? Oke lah ya, mantap ya. Buat saya yang nggak suka ribet, Logitech ini sekarang menjadi andalan saya untuk sit down talking video macam begini ya. Nggak perlu ngeset mirrorless, nggak perlu ngeset yang lain-lain, cukup webcam Logitech, mantap. Dan kamera ini juga ideal buat kamu yang pakai untuk streaming, apalagi kalau cuma untuk Zoom, untuk sekolah online, atau untuk ngajar, ini the best. Untuk link pembeliannya, saya akan share di deskripsi. Oke, lanjut. Oke, Pen Tips adalah sebuah produk yang lahir dari startup yang dibikin oleh Mark Tanier. Sorry ya kalau penyebutannya salah, semoga benar. Jadi Pen Tips itu produk apa sih? Kalau dari sejarahnya, menurut ceritanya Mark, suatu kali ketika dia sedang menggunakan Apple Pencil, lalu pennya terjatuh, dan ujung pennya itu pokoknya mengalami kerusakan lah ya. Jadi dia berandai-andai, andai saja ada aksesoris yang bisa dipakai melindungi ujung Apple Pencil, tapi nggak usah dilepas-lepas. Bisa melindungi, tapi juga nggak mengganggu untuk dipakai nulis, dipakai, ya maksudnya dipakai sebagai fungsi pennya itu gitu loh. Akhirnya singkat cerita, terciptalah si Pen Tips ini. Ternyata ini produk cukup heboh di kalangan digital artist gitu deh. Karena menurut penuturan beberapa review, bilangnya ini enak banget. Produk ini memberikan friksi atau gesekan di layar iPad. Nah, saya kan jadi penasaran. So, singkat cerita, Pen Tips tuh mengirimkan sebuah paket yang mereka sebut dengan Artist Bundle. Nah, itu tuh ada ini, ya, dan juga ada ini. Ini kerusakan karena di pengiriman ya. Dan juga ada ini, yang isinya adalah grip. Jadi dalam satu paket itu ada 3 ini. Isinya yaitu satu set Pen Tips, maksudnya satu kotak Pen Tips yang isinya 5 buah. Nah, ini warnanya bisa warna yang sama, bisa kita pilih warnanya beda-beda gitu ya, tergantung waktu kita order. Waktu kita order, itu nanti dia akan kirimin email, dan di email itu baru kita bisa pilih warnanya mau apa. Jadi kalau udah habis order ke situs resminya, cek email kamu ya, karena kalau kamu nggak milih secara custom warnanya, maka dia kasihnya mungkin cuma satu warna aja. Makanya cek email kamu. Lalu isinya satu gloves, artist glove, yang ukurannya kita bisa milih, ada S, M, L. Ada XL nggak ya? Kayaknya nggak ada. Lalu satu pen grip. Nah, saya mau bahas ada 3 keunggulan fungsi Pen Tips. Yang pertama, Pen Tips klaim bahwa produknya ini silence atau hening gitu ya, yang membuat Apple Pencil-nya kita itu tidak berbenturan dengan screen dan berbunyi. Kayak gini nih, kayak gini. Kalau sudah pakai Pen Tips, maka nggak ada lagi tuh bunyi-bunyinya. Teredam dengan sangat baik. Nah, dengan adanya ini dia bisa memberikan efek hening. Ini mantap sih. Lalu yang kedua adalah friction atau gesekan. Banyak pendapat yang bilang bahwa Apple Pencil itu ya, kalau yang original ya, nggak pakai Pen Tips dan lain sebagainya, itu tuh seakan-akan tuh berlari ya, dalam tanda kutip, berlari di atas layar, terlalu smooth. Jadi istilahnya tuh kayak loose. Apa ya? Loose.
Jadi analoginya gini, kayak lantai terlalu licin. Nah, kalau lantai terlalu licin juga kita pakai jalan juga kan nggak enak. Makanya kita pakai sendal supaya ada friction, ada gesekan, supaya nggak kepleset, supaya kita punya kendali lebih waktu kita jalan. Itu analoginya kalau lantai. Tapi kayaknya sih mirip-mirip ya. Para artis itu menginginkan adanya friction. Nggak mau terlalu smooth, terlalu mulus gitu, mereka nggak mau. Karena kalau terlalu smooth, mereka merasa kurang in control sama ujung pennya. Dan kebanyakan pakai istilah seperti plastik berbenturan dengan kaca. Nah, itu tuh feel yang nggak enak banget kalau menurut artis-artis ya. Kalau saya pribadi, ya nggak terlalu gimana sih. Tapi ya, banyak banget yang berpendapat seperti itu. Kalau kamu gimana? Tulis di komen. Karena isu seperti ini, maka banyak muncul produk-produk ya, macam kayak screen guard, Paperlike, kayak gitu ya, yang memberikan feel seperti menggambar di atas kertas. Memang sih, Paperlike tuh kasih feel seakan-akan menggambar di atas kertas. Karena permukaannya itu kan, ada teksturnya lah. Sebetulnya ujung-ujungnya tujuannya mengarah ke satu tujuan, yaitu memberikan friction. Ada sensasi gesekannya gitulah. Ada feedback ya. Jadi ada umpan balik ketika kita menggesekkan tuh, seperti ada resistance gitu dari si layar atau dari screen atau dari permukaan yang kita goreskan itu ya. Itu memberikan kepuasan tersendiri kalau buat artis-artis ya. Terutama bagi artis-artis yang awalnya mereka tradisional. Mereka dari media dan medium konvensional atau tradisional lalu berpindah ke digital. Mereka nggak mau yang namanya feel atau rasa itu tuh hilang. Jadi penting untuk ada friction di layar ya. Nah, kalau kamu nanya, jadi mending pakai Paperlike aja, pakai screen guard Paperlike, atau pakai pen tips? Nah, pengalaman saya pakai Paperlike atau screen guard lainnya ya, mau tempered, Paperlike, itu bagian ujungnya itu berbenturan dengan saya punya casing. Nih, saya pakai casing yang begini nih guys, yang ada pensil slotnya di sini. Nah, ini tuh di ujung-ujung ini, si screen guardnya itu berbenturan, akhirnya kebuka. Di ujung-ujung tuh kebuka, ada anginnya gitu, ada bubble-nya. Akhirnya ya jadi nggak enak guys, akhirnya ya dilepas gitu. Karena kalau ditanya mau milih screen guard atau milih casing, saya sih pasti milih casing. Selain itu, Paperlike itu memberikan kesan matte ya, matte coating gitu di layar iPad kita. Sehingga warnanya jadi kurang kontras, jadi agak diredam gitu. Yang akhirnya menurut saya sih jadi kurang akurat aja warnanya. Jadi ya saya sih kurang cocok. Tapi kalau ngasih feel seperti pensil, Paperlike sih iya sih, bener. Kasih feel seperti pensil. Tapi saya sendiri, pribadi, saya ngerasa kurang cocok. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah protection atau perlindungan ya. Pen tips ini makanya cocok untuk jadi alternatif screen guard. Karena screen guard kan tujuannya memberikan perlindungan sama layar ya. Nah, kalau pen tips, dia nggak cuman memberikan perlindungan ke layar, tapi juga ke ujung Apple Pencil-nya kita nih, ujungnya nih. Jadi nggak mudah terkikis. Kalau pakai Paperlike, ini lebih cepat terkikisnya. Walaupun ini cukup awet ya. Saya itu udah 4 tahun ya. Ini tahun keempat saya pakai Apple Pencil. Ini spare nibsnya, spare tipnya ini nggak pernah dipakai. Masih ada di dus, nggak pernah dipakai gitu. Jadi cukup awet. Tapi kalau kita pakai kayak semacam Paperlike gitu, karena bergesek ya, karena ada teksturnya, itu akan lebih cepat wear ya, akan lebih cepat terkikis gitu. Tapi dengan pen tips, maka yang terlindungi bukan cuma screen, tapi juga ujung pensil. Tapi ya itu semua tergantung pemakaian kita. Bagaimana kita, berapa sering, berapa intens kita pakainya. Ketiga hal yang tadi saya sebutin, itu adalah fungsi dan fitur utamanya pen tips. Yang pertama tadi, silence. Lalu friction dan feel ya. Lalu ketiga, protection. Untuk poin 1 dan 3, yaitu silence dan protection, ini saya udah no debat. Ini iya banget. Nah, tapi untuk poin kedua, soal friction, nah ini saya agak-agak mixed feeling nih guys. Atau pendapat saya terbagi dua gitu ya. Pen tips ini menurut saya tidak bisa digunakan di semua kegiatan atau aktivitas menggunakan Apple Pencil. Nah lo, saya bahas satu persatu ya. Apa saja kegiatan saya menggunakan iPad dan Apple Pencil. Yang pertama, kegiatan saya paling sering adalah menulis notes. Untuk menulis, saya merasa agak frustasi guys, pakai pen tips karena frictionnya itu too much. Gesekannya tuh terlalu besar gitu. Jadi saya nggak bisa nulis cepet. Apalagi saya tuh kalau nulis pasti cepet-cepet, makanya tulisan saya jelek sih guys. Dengan pen tips, jadi nggak bisa, kayak nyangkut-nyangkut gitu loh. Nempel gitu sih. Ujung Apple Pencilnya tuh kayak
nempel-nempel gitu di layar, jadi kurang enak, nggak bisa cepet gitu guys. Jadi untuk aktivitas nulis notes, saya nggak cocok sih pakai pen tips. Aktivitas kedua yaitu sketching. Nah, I'm a fast sketcher. Bisa dibilang saya tuh kalau sketching itu tipe yang scribbling, coret-coret gitu. Coret-coret kayak rush gitu. Jadi butuh ujung pennya yang responsif banget. Mirip-mirip lah sama nulis. Jadi untuk activity ini ya bisa dibilang saya juga nggak bisa pakai pen tips. Karena ya begitu ya, nggak bisa cepet gitu. Aktivitas ketiga yaitu inking. Nah, karena saya komikus, prosesnya kan biasanya after sketching to inking. Udah gitu baru coloring-nya. Proses inking inilah pen tips juara. Karena inking itu kan emang pelan-pelan guys. Inking tuh nggak bisa cepet-cepet. Kalau inking cepet-cepet nantinya jadi kurang rapi. Walaupun ada beberapa tipe inking saya yang memang cepet-cepet gitu ya, yang sketchy gitu. Tapi beberapa artwork juga saya butuhnya inking yang very neat, very rapih gitu ya, yang one line gitu ya. Nah itu tuh untuk proses inking yang seperti itu kan butuh pelan-pelan, emang harus kontrol, total kontrol gitu. Tarik satu garis gitu kan. Makanya kalau pakai pen tips ini kebantu banget. Mau melengkung kek, mau ya pokoknya enak banget deh. Walaupun tidak memberikan kesan seperti di kertas, nggak seperti Paperlike ya. Tapi memang pen tips pun tidak menjanjikan itu, nggak menjanjikan bahwa akan seperti di kertas gitu ya. Tetap kerasa rubbery gitu ya, agak kayak karet gitu. Tapi enak banget dipakai inking. Lalu kegiatan berikutnya adalah painting. Nah kalau painting ini tergantung speed. Kalau saya brushing-nya cepat, ini kurang enak. Tapi kalau brushing-nya hati-hati, pelan-pelan, pakai pen tips ini enak banget. Jadi kesimpulannya tuh sebetulnya aktivitasnya itu butuh gerakan cepat atau enggak gitu. Kalau saya. Kalau butuh gerakan yang cepat gitu ya, yang responsif banget gitu ya, maka pakai pen tips ini friction-nya yang besar itu malah jadi gangguan. Tapi kalau goresannya kita torehkan dengan presisi, penuh kehati-hatian gitu ya. Nah, ini pen tips, ini juaranya di situ. Enak banget. Oke, pertanyaan yang bakal ditanyain sama teman-teman mungkin adalah pressure-nya bagaimana? Apakah pressure Apple Pencil ini berubah gitu ketika menggunakan pen tips? Jawaban saya mungkin 99% sama. Jadi hampir nggak ada perubahan. Nah, bedanya itu yang saya rasa, itu ketika kita mau bikin very fine line gitu, garis tipis banget. Nah, itu kalau tekanan kita itu soft banget ya, maka kalau kita lagi pakein pen tips, itu kadang garisnya nggak muncul. Seakan-akan kayak belum kena gitu. Kalau tanpa pen tips, ya tentu muncul ya. Tapi selain itu, ya hampir nggak bisa dibedain. Kayak sama aja gitu. Kita tekan dia nebelin, dan semua-muanya sih kerasanya sih sama. Tapi kalau memang teman-teman perlu untuk bikin fine line gitu yang tipis banget, saran saya buka aja pen tipsnya. Karena meningkatkan presisi juga gitu ya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana sih cara mendapatkan si pen tips ini. Nah, ini kamu bisa kunjungin website resminya di www.pen.tips. Nanti saya kasih linknya juga di deskripsi supaya kamu bisa tinggal klik. Ini harganya sekarang itu ya, per video ini dibikin ya. Harganya 40 euro untuk paket artis bundle. Itu tuh yang dikirimin ke saya itu ya. Artis bundle yang dapat 3 produk tadi. Ini harganya udah turun ya. Waktu pas zaman saya order itu 54 euro harganya. Kalau beli satuan itu justru lebih mahal. Beli gloves-nya doang itu 20 euro ya. Atau 328 ribuan gitu ya. Beli pen tips-nya doang ini 18 euro, isinya 5, ya pasti nggak mungkin beli satu-satu gitu, nggak. Belinya satu set begini, isinya 5, ini 18 euro guys, 295.000, dan pen grip ini harganya 16 euro nih, 260-an ribu. Jadi di total 900 ribuan ya, kalau kamu belinya satuan. Tapi kalau belinya bundle, yang paketnya, itu cuman 40 euro, sekitar 650 ribuan. Jadi ini memang belum dijual di Indonesia, belum ada agen resminya, belum ada distributornya. Jadi kalau kita mau beli langsung order ke situsnya. Bayarnya bisa pakai PayPal, bisa pakai kartu kredit Visa atau Mastercard gitu ya. Kalau ke Indonesia itu bisa free shipping asal order kamu di atas 22 euro.
Nah, kirim overseas ini agak lama guys, karena dikirim langsung dari Belanda. Yang saya itu nyampe 3 minggu. Dan ini yang perlu teman-teman tahu, waktu barang ini nyampe ke rumah saya itu tetap ditagih sama PT Pos Indonesia. Mungkin karena ada bea pajak masuk gitu. I don't know, saya kurang paham. Tapi yang pastinya saya bayar ada sekitar berapa ya, 60.000 apa 70.000 ke kurir posnya. Ada surat resminya juga dari PT Pos, dan bisa dicek di aplikasi Postpay. Postpay itu kita masukin resinya terus muncul, kamu harus bayar sekian gitu. Jadi gitu ya, jadi jangan sampai kalau teman-teman nanti order terus waktu datang barangnya ditagih, terus teman-teman ngamuk-ngamuk gitu. Kenapa ini? Ya itu ada aturan tersendiri ya begitulah. Mungkin bakal ada yang komen, barang macam begini tuh beredar juga loh bang di internet, murah-murah lagi bang. Ya memang, saya tahu ada kok. Nih yang kayak gini-gini nih. Saya juga beli, guys. Ini barangnya. Isinya 8 pen tips dan harganya nggak sampai Rp50.000. Saya ngebandingin kedua produk ini. Jadi kalau dilihat bahan-bahannya sama-sama silikon, feel-nya juga mirip-mirip, tapi memang harus diakui yang pen tips bahannya lebih tebal. Kalau bahannya jauh lebih tipis, artinya dia akan lebih mudah terkikis, bakal lebih cepat habis gitu ya, akhirnya lebih sering diganti. Kalau bahan lebih tebal tentu akan lebih lama. Umurnya ya, umur pemakaiannya akan lebih lama. Jadi pen tips bisa dibilang umurnya jauh lebih lama. Tapi yang paling kerasa itu adalah ketika saya melakukan yang namanya tilt. Nih, digesek-gesek gini ya. Nanti saya kasih videonya nih. Ketika di tilt, yang pen tips ini berjalan mulus. Sedangkan yang pen tip murahan ini ya, yang mereknya nggak tahu apa ini, pensilnya kayak agak terhambat karena dia tuh muter guys. Yang murahan itu dia muter di sini. Waktu kita gesek gini dia muter, jadi kayak terhambat gitu. Terus nggak cuma terhambat, tapi juga dia mudah banget lepas kalau dipakai tilt gini ya. Kita gesek gini. Jadi untuk sketching saya kan sering pakai gitu ya. Mudah banget lepas. Jadi ya nih yang ini ya memang murah, tapi ya kalau kurang reliable ya gimana ya? Pen tips memang lebih mahal, tapi it's a better product overall. Selain pen tipsnya, dari tadi bahas pen tipsnya dulu ya, tapi padahal mereka kasih produk lain juga, yaitu gloves. Nih glovesnya nih. Ini saya seneng banget glovesnya ya. Ini ya seperti artis glove biasa aja sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ada merek pen tipsnya. Dan saya suka ini ada padding tambahan. Nih teman-teman bisa lihat ada padding tambahan di bagian kelingking nih. Saya suka banget padding tambahannya. Jadi untuk memaksimalkan palm rejection waktu kita pakai ya. Nah ini by the way yang saya ukurannya M. Agak ngepas sih, agak ketat ya. Kalau menurut saya sih memang untuk artis glove lebih baik yang ngepas begini. Supaya kan lama-lama tuh bakal melar guys. Jadi lebih baik yang ngetat begini aja sih kalau saya sih. Keren tapi jarang dipakai nih guys, sayang. Lalu ada ini nih, grip. Ini gripnya juga oke nih guys, ada cekung-cekungnya, jadi memastikan jari kita itu nggak kemana-mana gitu ya. Gripnya enak sih, tapi saya jarang pakai karena kebanyakan karena saya harus masukin ke casing. Sedangkan kalau ada gripnya segede gini, ini nggak bisa masukin ke casing guys. Nggak bisa masuk casing kalau ada gripnya. Jadi saya jarang pakai gripnya, saya simpen aja. Tapi enak, kalau dipakai sama grip tuh enak sih. Tapi grip gini juga banyak sih yang di luar-luar pada bikin ya. Ada yang bentuknya macam-macam gitu ya. Banyak sih. Sebagai bundle aksesoris, ya ini cukup lengkap lah ya. Untuk aksesoris Apple Pencil nih oke juga sih. Jadi segitu dulu aja video kali ini. Bahas pen tips setelah berbulan-bulan nih. Akhirnya kebikin juga video ini. Silakan teman-teman yang menonton bisa menilai sendiri apakah produk ini cocok buat kamu atau enggak. Bisa tinggalkan komentar juga di kolom komen seperti biasa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mungkin di kolom komentar. Kalau suka, klik like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye!